Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Sabtu 14 November 2020. Kita sudah berada di pertengahan bulan November. Karenanya, sebelum melanjutkan segala aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita, sehingga segala perbuatan kita, pikiran kita didasari oleh kehendak Tuhan. Dari Roma 13 ayat 4, demikian bunyinya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Martin Luther pernah berkata bahwa setiap orang memiliki dua kewarganegaraan. Satu, warga negara kerajaan Allah sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah dibebaskan, sebagai orang yang telah ditebus melalui darah Yesus Kristus. Tapi yang kedua, dia mengatakan setiap orang tidak terlepas dari warganya yang kedua, yakni warga kerajaan dunia. Karenanya setiap orang percaya tidak bisa terlepas dari perannya sebagai warga negara. Karena itu merupakan hak dan tanggung jawabnya hidup dan tinggal di satu negara. Seperti orang Kristen yang tinggal di negara Indonesia, di negeri kita, tentu tidak bisa terlepas dari peranannya sebagai warga negara Indonesia, yakni berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara, mengabdi kepada bangsa dan negara, dan juga tentu membayar pajak. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita sering sedih melihat realita yang kerap terjadi di tengah-tengah negeri kita yang plural ini. Padahal negeri ini adalah negeri indah, negeri yang terdiri dari ribuan pulau, negeri yang terdiri dari ratusan etnik, negeri yang terdiri dari ratusan language bahasa, negeri yang begitu luar biasa dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Keindahannya, kekayaannya sungguh luar biasa. Tetapi ada saja oknum dan kelompok yang mengadu domba dan ingin memecah bangsa ini melalui isu-isu agama, itu yang sering kita lihat di televisi. Sehingga menciptakan sikap saling membenci dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi syukur kelompok itu gagal dalam niat buruknya. Karenanya kita tetap berdoa agar masyarakat, agar penduduk negeri ini tetap bersatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dilandasi oleh Pancasila. Itu senantiasa doa kita untuk negeri ini. Kenyataan memang ada saja sebagian masyarakat yang termakan isu tersebut, sehingga bisa saja main hakim sendiri, contohnya untuk pelarangan pendirian rumah ibadah. Bahkan di waktu-waktu yang lalu kita melihat melalui televisi, ada saja orang
atau sekelompok orang yang melakukan pembakaran rumah ibadah. Sesungguhnya energi bangsa dan masyarakat kita tidak perlu dikeluarkan untuk mengurusi persoalan-persoalan seperti itu. Tetapi yang perlu dilakukan bangsa ini adalah melakukan percepatan, kemajuan, kesejahteraan, sehingga kita keluar dari masalah-masalah yang terjadi sampai pada saat ini. Termasuk berdoa bersama untuk keutuhan bangsa dan juga berdoa bersama untuk supaya pandemi ini cepat berakhir. Karenanya firman Tuhan mengingatkan supaya setiap orang taat kepada aturan pemerintah yang sesuai dengan kehendak Allah, tentu untuk kebaikan bersama. Jangan menentang dan berbuat jahat, karena Allah akan murka kepada yang berbuat jahat melalui negara. Itu sebabnya ada penjara, ada pengadilan, ada hakim, ada jaksa. Sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, mari kita menjauhkan diri kita dari kejahatan. Mari kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan hukum. Dan mari melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, dimanapun kita berada. Supaya kita tidak menerima murka Allah, melainkan kita akan mendapat berkat-Nya. Supaya Tuhan memberkati negeri ini, memberkati dunia ini, memberkati para pemimpinnya. Tugas kita sebagai warga negara senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pengambil keputusan, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan takut akan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati negeri ini, tentu juga memberkati kota ini dengan aman dan tentram. Kota di mana kita berada tinggal, maka dengan sendirinya kita akan dengan baik melanjutkan aktivitas kita. Kita akan tentram melakukan pekerjaan kita. Ketika kita tentram melakukan pekerjaan kita, tentu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dengan tentramnya sebuah kota, tentu akan tentram masyarakatnya. Dengan tentram masyarakatnya, tentu akan baiklah keluarga-keluarganya. Dengan akan baik keluarga-keluarga, maka akan membuat bangsa itu menjadi kuat dan semakin luar biasa. Tuhan memberkati negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpinnya. Tuhan memberkati seluruh masyarakatnya. Tuhan memberkati amang-inang dalam melanjutkan segala aktivitas pekerjaan dan kegiatan kita masing-masing. Melalui kegiatan kita yang berbeda-beda, melalui aktivitas kita yang berbeda-beda, Tuhan ingin melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk menjadi warga negara yang baik. Karenanya, biarlah Tuhan sebagai tanggung jawab kami terhadap bangsa dan negara ini, kami taat hukum, taat aturan, dan senantiasa berpartisipasi membangun untuk kebaikan negeri ini. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat kebijaksanaan. Berkati seluruh aparat TNI dan Polri, sehingga keamanan dan ketentraman negeri ini tetap terpelihara. Berkati seluruh rakyatnya, masyarakatnya. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami serahkan hidup kami. Dan seluruh jemaat-Mu yang akan melanjutkan aktivitasnya, Tuhan berkenan memberkati. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, amanginang, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Horas. Holan sadado narikot, Jesus lehon.